Selamat sore. Di sini kami dari Komite 3 ingin mempresentasikan mengenai biaya tenaga kerja. Di sini izin kami perkenalkan nama. Pertama itu Dwi Cahyono, Elizabeth Somu, Ferdian Saputra, Florentino Dapur Suker, Florida Apolonaris, Hafiludin, dan saya sendiri Arjunanto. Pengertian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada biaya tenaga kerja produksi. Yang kedua ada biaya tenaga kerja pemasaran. Dan yang ketiga, biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Nah, biaya tenaga kerja produksi ini adalah yang pertama itu gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik. Untuk biaya tenaga kerja pemasaran itu ada upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan, dan yang terakhir itu ada biaya tenaga kerja administrasi yang umum, yaitu gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia. Adapun penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Di sini ada dua. Pertama itu departemen produksi. Suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen. Pertama itu bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Yang kedua, departemen non produksi dapat digolongkan menjadi pertama itu ada biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Nah, ini ada penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut. Pertama itu operator. Operator adalah upah operator. Mandor sama dengan upah mandor. Penyelia atau superintendent atau upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja, di mana dalam penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Pertama itu ada upah tenaga kerja langsung, diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Yang kedua itu ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini disebut sebagai biaya tenaga kerja langsung. Ini merupakan unsur biaya overhead pabrik. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan tentang akuntansi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu 1. Gaji dan upah reguler, yaitu jumlah gaji dan upah brutto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak, penghasilan karyawan, dan biaya asuransi individual. Yang kedua, premi lembur. Yang ketiga, biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor related costs. Yang berikutnya, gaji dan upah. Ada beberapa macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. Mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerja selama periode waktu tertentu. Oke, baiklah, saya di sini Ferdian Saputra akan memberikan contoh tentang biaya tenaga kerja. Tadi teman-teman saya sudah menjelaskan apa sih itu biaya tenaga kerja, penggolongannya. Sekarang saya akan memberikan contohnya. Jadi, misalkan pada perusahaan X mempekerjakan 2 orang yang bernama Haris dan Florida. Menurut kartu kerjanya, karyawan atas nama Haris bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam, sama dengan Florida. Gaji Haris per jamnya yaitu Rp1.000, sedangkan gaji Florida per jamnya Rp750. Jadi kalau kita lihat di sini dalam tabel, kita akan menjelaskannya dalam bentuk sebagai berikut. Shift pagi dalam seminggu Harisnya sebanyak 15 jam, untuk Florida sebanyak 20 jam.
Untuk shift sorenya, Haris mendapatkan 20 jam kerja dan Florida mendapatkan 10 jam kerja. Untuk waktu menunggu kerjanya, yaitu Haris mendapatkan 5 jam, sedangkan Florida mendapatkan 10 jam. Jadi total gaji Haris selama 40 jam per minggu, yaitu 1000 dikali 40 jam, yaitu 40.000. Sedangkan gaji Florida selama seminggu, yaitu 40 jam dikali 750 rupiah, yaitu 30.000. Untuk distribusi biaya tenaga kerja langsungnya dapat dilihat di tabel, yaitu dalam kolom distribusi biaya tenaga kerja langsung dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung untuk shift pagi dan seminggu, dan tabel selanjutnya yaitu untuk Haris gajinya sebesar 15.000 karena Haris bekerja selama 15 jam. Untuk Florida sama 15.000. Florida bekerja 20 jam dikalikan dengan upahnya 750 rupiah. Untuk shift sorenya Haris mendapatkan upah 20.000 dan Florida mendapatkan upah 7.500. Selanjutnya untuk waktu menunggu dibebankan sebagai beban overhead pabrik. Untuk Haris sebesar 5.000 rupiah, sedangkan Florida sebesar 7.000 rupiah. Jadi jumlah upah minggu pertama bulan April untuk Haris adalah 40.000, sedangkan Florida 30.000. Jumlah upah ini dipotong oleh pajak penghasilan sebesar 15%, yaitu 6.000, sedangkan Florida pajaknya 4.500. Jadi jumlah upah bersih yang diterima mereka berdua untuk Haris yaitu 34.000 rupiah, sedangkan Florida 25.500 rupiah. Nah, selanjutnya adalah tahap akuntansi biaya, gaji, dan upah. Tahap pertama, berdasarkan atas rekapitulasi gaji dan upah, bagian akuntansi kemudian membuat jurnal distribusi sebagai berikut. Kolom pertama yaitu barang dalam proses, biaya tenaga kerja sebesar 57.500. Selanjutnya biaya overhead pabrik sebesar 12.500. Selanjutnya gaji dan upah sebesar 70.000. Tahap keduanya, atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Untuk gaji dan upah sebesar 70.000 ditaruh di kolom debit. Sedangkan utang PPh karyawan sebesar 10.500 ditaruh di kolom kredit. Dan untuk gaji, utang, dan upah, untuk utang, gaji, dan upah ditaruh di kolom kredit sebesar 59.500. Selanjutnya untuk tahap ketiga, atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Untuk utang, gaji, dan upah ditaruh di kolom debit sebesar 59.500, sedangkan kas ditaruh di kredit 59.500. Dan tahap keempat, penyetoran PPh karyawan ke kas negara dijurnal oleh bagian akuntansi. Untuk utang PPh atau pajak penghasilan karyawan sebesar 10.500 ditaruh di kolom debit, sedangkan untuk kasnya ditaruh di kolom kredit sebesar 10.500. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya adalah intensif. Jika menurut time study, maka dibutuhkan 5 menit untuk dapat menghasilkan satu satuan produk. Maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Jika upah pokok sebesar Rp600 per jam, maka tarif upah per satuan adalah Rp50 atau Rp600 dibagi 12. Karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam tetap dijamin mendapatkan upah Rp600 per jam. Tetapi bila ia dapat menghasilkan 14 satuan per jam atau ada kelebihan 2 satuan dari jumlah satuan standar per jam, maka upahnya dihitung sebagai berikut. Yang pertama, pada saat per jamnya itu adalah Rp600 ditambah intensif dibagi intensif 2 kali Rp50 100, jadi upah yang diterima pekerja per jam sama dengan Rp700. Selanjutnya yang kedua, Taylor Differential Piece Rate Plan. Cara pemberian insentif ini adalah semacam strict piece rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Contohnya, karyawan dapat menerima upah Rp4.200 per hari untuk 7 jam kerja. Misalkan rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upahnya per satuan Rp50. Upah per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari atau Rp4.200 dibagi 12 kali 7. Dalam Taylor Plan ini misalnya ditetapkan tarif upah
Rp45 per satuan untuk karyawan menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam, dan Rp65 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam. Maka upah per jam karyawan dihitung sebagai berikut: Rp65 dikali 16 hasilnya sama dengan Rp1.040 per jam. Sedang bila karyawan hanya menghasilkan 12 satuan per jam, maka upah per jam dihitung Rp45 dikali 12 sama dengan Rp540. Yang selanjutnya premi lembur. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka berhak untuk menerima uang lembur dan premi lembur. Misalnya selama satu minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah dalam jam kerja biasanya maupun lembur Rp600 per jam. Premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Upah karyawan tersebut dihitung sebagai berikut: jika jam biasa 40 kali Rp600, hasilnya adalah Rp24.000 ditambah lembur 4 kali Rp600 sama dengan Rp2.400, ditambah lagi premi lembur 4 kali Rp300 sama dengan Rp1.200. Jadi upah karyawan tersebut adalah Rp27.600. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yakni biaya biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Seringkali sebuah perusahaan membutuhkan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi atau disebut juga dengan setup cost. Ada 3 perlakuan. Yang pertama, dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Yang ketiga, dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Yang terakhir, waktu menganggur atau overtime. Di dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan, kerusakan mesin atau kekurangan bahan sehingga menimbulkan waktu yang menganggur bagi karyawan. Biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini dilakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Misal, seorang karyawan harus bekerja selama 40 jam per minggu. Upahnya adalah Rp600 per jam. Dari 40 jam kerja tersebut, misalnya 10 jamnya adalah waktu menganggur dan sisanya untuk mengerjakan pesanan, maka jurnal pesanan untuk mencatat biaya tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang dalam proses atau BTKL sebanyak Rp18.000. Yang kedua, biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah Rp6.000. Jadi gaji dan upah yang diperoleh adalah Rp24.000.